Halo semua, di video kali ini saya mau ngajarin membuat desain renovasi rumah di lahan berukuran 10 kali 20. Ini dari proyek nyata, aslinya ada, rumahnya udah jadi terbangun dan selesai di tahun 2021. Oke ya, kita udah bagi tiga ruangan kamar mandinya. Karena kita mau bikin pintunya tengah sini, kita masuk berarti ini adalah level tertinggi di kamar mandi. Tapi level tertinggi pun dia harus lebih rendah dari level kamar utama. Saya bikin 2 cm aja. Nah, lagi-lagi tentuin kayak gini tuh kita harus pertimbangin apakah dia bikin kamar mandi kering dan basah atau kamar mandi basah aja atau kayak gimana. Rencana awal saya adalah membuat kamar mandi kering dan basah. Area sini kering, dua ini kering ya, bagian sini juga kering sebenarnya. Turun lagi 2 cm. Yang ini juga turun 2 cm. Habis itu baru deh kita tutup nanti 3 area ini kita kasih batas yaitu pakai kaca. Kita lihat sebentar ya di sini kalau jadinya kayak gini dan karena memang keterbatasan budget makanya kita bikin nggak pakai kaca. Kalau nggak pakai kaca kita perlu turunin level kamar mandinya agak lebih dalam tuh 5 cm mungkin. Bahkan dari area kamar ke area kamar mandi itu 5 cm. Sekarang kita mau coba versi ideal jadi kita bikin pakai pembatasnya adalah kaca ya. Dan kita copy aja nih, udah ada dari sini juga ngambilnya dari 3D Warehouse, ada the shower, tissue holder, closet, wastafel, shower. Kita copy, Ctrl C aja. Terus kita coba masukin ke sini ya, masih loading. Nah, kita masukin. Nanti jangan lupa dipindahin juga layernya ya. Teksnya, ini masih teksnya plafon, dia masuk teks plafon berarti. Yang belum ada adalah layer sanitaire, kita bikin lagi baru. Sanitaire atau sanitary bisa juga belakangnya ya sanitary. Nah ini posisinya ini posisinya di layar plafon. Kita pindahin dulu. Masih keselek kan? Tinggal kita ganti aja ini ke sanitaire. Udah, sekarang kita tempelin ke temboknya ya. Ini kan harusnya di sini. Terus wastafelnya itu lurus sama ini tengah-tengahnya ya. Coba kita cek lagi udah nempel belum. Bisa jadi agak beda sama modeling yang desain yang udah dibikin ya. Kita grup aja deh. Pencet G atau klik kanan make group. Coba kita geser si tissue holder. Closet juga sama, kita bikin center line dia. Cari aja titik tengahnya. Kita cek ketinggiannya juga, dia udah nempel belum? Udah bener, turun 2 cm ya. Wastafel ini juga saya punya standar. Kalau saya standar wastafel itu tingginya ya sampai bibir wastafel. Kita kunci aja sumbunya. Kita bikin line tingginya itu 85 sampai 90. Kalau 88 masih bisa. Tapi untuk kita orang Asia ya, orang Indonesia gitu, menurut saya sih pasnya di 85 biar tangan kita nggak pegel. Nah, terus kalau shower itu mirip sama handle pintu, tingginya adalah 1 meter atau 90 cm. Dari levelnya dia ya, bukan dari level yang ini. Nah, levelnya si tempat area shower nih. Coba kita bikin 90 deh. Nah, 90 itu sampai asnya tengah-tengah ini. Nah, kita tinggal naik turunin. Klik, terus pencet atas atau sumbu biru. Nah, nempel ke sini. Tingginya sama nih. Kalau tinggi head shower atau bagian keluar airnya itu terserah kita. Kita harus atur sendiri tinggi badan kita berapa. Kalau tinggi kita 150 cm mungkin bisa di 170 atau 180. Tapi idealnya mungkin buat orang banyak ya.
mendingan ditaruh di 2 meter aja. Karena jarang orang yang tinggi 2 meter, apalagi orang Indonesia. Ada sih, tapi masih aman lah 2 meter. Jarang ketemu orang kayak gitu. Nah, berarti kita udah punya nih furniture-nya. Ini adalah patokan kita membuat jendela di mana, terus pintu di mana. Tadi pintu dulu sih ya. Pintu di sini rencananya. Ketinggiannya udah benar. Sekarang kita bikin tutup dulu deh. Kita tutup dulu sih bagian ini ada kebuka. Sekarang kita mau bikin pintunya, berarti boleh bikin baru, boleh ngambil dari yang udah ada. Enaknya sih ngambil ya. Ini kita balikin dulu ukurannya. Selain modelingnya lebih gampang kalau ngambil, juga nanti waktu bikin gambar kerja lebih gampang juga. Ya ampun, ketinggalan nih handle-nya. Select juga nih harusnya. Bikin gambar kerja itu kan perlu detailin ya. Pintunya ada berapa tipe. Kalau warna motifnya materialnya mirip tapi ukurannya beda, mungkin pintu 1A, 1B. Mendingan samain aja. Kita ambil center line dulu. Ini kita cari titik tengah, diklik, digeser kanan atau kiri. Kita pasin tengah. Tadi udah ada tengahnya ya di sini. Nah, dapat. Tempelin. Cukup nggak kira-kira? Wow, tidak cukup. Berarti kita harus kecilin, terpaksa. Kita cek dulu nih kalau memang ukuran openingnya segini, dapat berapa senti. Ideal apa enggak nih? lima, lumayan lah, nggak apa-apa. Kita buat bukaan ya, segini. Bolongin, nah ini nanti bisa muncul nih si tembok ini di sini. Mending kita hapus aja atau kita turunin, kita bolongin sampai bawah. Nah, sisanya hapus aja. Oh, enggak, aja deh. Nanti ketemu di sini, udah aman aja. Terus tadi kita mau bukaannya ke arah, lebih enak kalau handle-nya itu dipegang sama tangan kanan ya. Kalau gitu kita flip dulu. Kita make unique. Ini belum jadi ya, kita buka tuh dia masih kepanjangan. Kita pendekin lagi, kita select paling kanannya semuanya nih. Udah kepilih semua, kita move sampai dia kena titiknya dulu, diklik, arahin ke kiri, sumbu merah. Fade lagi. Nah, pas di openingnya, karena kita mau bikinnya pivot. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Cuman nanti di sini harus ada door stopper nih, jadi biar dia nggak keterusan pintunya. Yang lain juga sih. Sekalian kita mau bikin material lantai deh, berarti material lantainya itu sebenarnya mau pakai keramik standar aja, cuma warnanya tuh gelap banget. Nah, kita cari cari aja yang kira-kira kayak keramik ya. Nanti kita edit sendiri. Slate, lumayan nih slate ini sebenarnya batu alam, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih di sini. Sebenarnya di SketchUp itu material apapun bisa jadi apapun ya. Yang basic dari sini. Kalian juga bisa download sih dari ada namanya kalau nggak salah buat di warehouse ya. SketchUp Textures gitu. Itu macam-macam banget, cuma biar cepat dari sini. Kemungkinan kayak gini, kita mau bikin lebih gelap, jadi kita turunin aja lightness-nya. Tadi masih ini kan, posisinya kita masih di sini. Kita edit aja nih, di bagian materials, edit. HLS bisa, lightness nih. L tuh lightness-nya tingkat gelap terangnya, kalau ini makin gelap. Kalau S itu saturasi. Saturasi itu makin ke sana, makin berwarna. Warna basic-nya dia makin kelihatan, makin ke kiri, makin nggak berwarna. Enak nih kalau makin nggak berwarna. Nah, kita mau bikin gelap banget. Kenapa gelap banget? Karena di sini saya punya konsep kamar mandi itu akan terang banget, tapi materialnya gelap banget, jadi unik. Kalau materialnya terang, dapat cahaya terang banget kan standar ya. Atau materialnya terang, dapat cahayanya sedikit jadi gelap, nggak enak. Tapi ini terang, materialnya gelap. Temboknya juga sama. Kita lihat paling bawah. Oh, ini belum ketutup, berarti kita turunin lagi. Kira-kira 2 aja. Nggak ada motif yang aneh-aneh di temboknya, yang standar aja, kotak-kotak 60x60. Nah, ini kan nyambung nih, kita harus batasin dulu, kita kasih line di sini biar jadi bidang sendiri. Kita garisin V dulu sampai bawah nih biar kepisah. Otomatis kepisah dia. Ini juga sama. Bawahnya saya copy aja ke sini sama. Efeknya sama aja. Ini juga saya copy.
Oke, jadi yang kita mau. Terus di sini tuh ada jendela. Bentar saya cek dulu ke SketchUp yang udah jadi. Oke, ternyata jendelanya ukurannya sekitar 1,5 meter supaya kalau ada orang di luar juga kita nggak kelihatan. Badan kita nggak kelihatan. Pendek ya? Bener nggak 1,5 meter? Cek lagi deh. Bener kok. Jadi ini supaya eh, cahaya lumayan. Jendelanya bisa kita buka tutup, tangan kita ngeraihnya masih gampang, tapi juga badan kita nggak kelihatan. Toh nanti juga sebenarnya mau pakai kacanya yang frosted atau yang buram ya. Lebarnya itu full, jadi kita ambil aja garis ini, kita copy, control, move, klik ke atas, kunci di sumbu biru, gini, V lagi, kita pasin di titik yang udah kita buat tadi, di akhirnya si garis ini. Sorry. Ternyata garisnya nggak snapping dengan benar ya, di sinilah apa-apa. Naikin lagi, tadi udah di sini ya, berarti si garisnya nambah di sini. Kita naikin lagi di sumbu biru 1550. Oke, ini hapus saja. Kita copy lagi 850 ya. Lebarnya tuh 85 cm. Nah, tadi udah kita lubangin ya. Sekarang kita mau bikin jendelanya. Pakai rectangle atau kotak ya ini. Rectangle. Terus kita grup dulu. G. Bikin offset lagi 4 cm. Hapus tengahnya. Kita tebelin jadi 10 cm.